minta maaf dia menyuruh dia minta maaf ya. Sudah. Karena di lapangan tinggal cek yang dijelaskan tadi. Jadi sini garis besarnya jadi nyaman kalau panas. Ya. Minta maaf dulu lah, minta maaf minta pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun muliakan, yang ulun hormati, yang ulun banggai, guru kami Al-Allamah Al-Fadil Guru Zafaruddin, dan guru kami juga Guru Jamal Hafizahullah Ta'ala. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang dimuliakan Allah, yang berbahagia, yang ulun hormati. Kita berada di kota ataupun di perkampungan Badar, mana di sini kejadian perang Badar tahun 2 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Islam di kota Madinah 10 tahun. Nah, tahun yang kedua 17 Ramadan kejadian perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa pasukan kurang lebih, ada berapa riwayat? Ada yang mengatakan, ada satu riwayat 305, ada yang dua riwayat yang kuat 313 kurang lebih, menghadapi pasukan para musyrikin yang sebanyak 1.100. Pasukan para musyrikin 1.100 itu persiapan pasukan itu lengkap dan sempurna. Pasukan pemanah, pasukan yang membawa pedang dan perisai, yang di atas unta, yang di atas kuda, dan bagiannya merasa akan mengalahkan Rasulullah dan pasukannya. Karena pemandangan mereka itu adalah melihat di seberangnya pasukan para muslimin. Para muslimin ini tanpa ada persiapan, hanya mungkin membawa satu pedang, satu perisai. Ya, di seberangnya kan ini sudah sempurna 1.100. Jadi merasa secara pemandangan mata duniawi bagian itu mengalahkan Rasulullah SAW. Tetapi begini kita tahu bahwa Rasulullah SAW walaupun persiapannya kada seberapa sempurna, hanya membawa pedang, dan yang kita lihatlah orang yang melihat dengan para musyrikin, Rasulullah dengan sahabatnya tertentu, sahabatnya bajunya pun subhanallah yang kayak rubit tuh, disangka orang miskin, tetapi di dalam jiwa mereka keimanan mereka, kekuatan iman mereka ini yang paling sempurna, yang paling hebat, subhanallah. Walaupun pemandangannya orang yang itu kan yang orang yang biasa, yang nampak orang lamah ataupun dianggap orang miskin, tetapi di dalam jiwa mereka, di dalam hati mereka keimanan yang paling sempurna. Iman kepada Rasulullah, iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi subhanallah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu pun juga sedang berdoa meminta pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai sedihlah berdoa dalam doa sedihnya yaitu ya Allah, kami meminta pertolongan dari-Mu ya Allah. Kami meminta bantuan dari-Mu ya Allah. Seandainya kalau kami kalah di perang ini, maka tidak ada lagi ya Allah menyembah-Mu di bumi ini. Artinya habislah orang yang beriman yang menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sangat sering berdoa di tempat inilah, di Masjidil Arish. Inilah namanya Masjid Al-Arish. Di sini berdoa. Maka di sinilah dikabulkan Allah doa Sidin. Sidin mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya Allah berikanlah kami pertolongan, berikan ya Allah kami kemenangan ya Allah. Sampai sini mengangkat tangan sampai nampak putih kaki Sidin. Berdoa berhikmat Sidin Rasulullah SAW. Maka subhanallah, maka dikabulkan Allah doa Sidin langsung di tempat ini juga, di Masjidil Arish.
dinampakkan Allah turun para malaikat dua tahap. Tahap yang pertama yaitu adalah 2000. Dinampakkan Allah turun malaikat Jibril di atas satu gunung. Insyaallah kita bersama ke sana. Di gunung dari sini kada jauh, namanya Kathibul Hannan. Diturunkan Allah Subhanahu wa taala malaikat Kathibul Hannan. Ya, Kathibul Hannan. Diturunkan Allah Subhanahu wa taala malaikat Jibril. Sidin di atas kuda Sidin memakai surban kuning, membawa padang dan perisai. Turun para malaikat yang mendampingi Sidin. Maka yang turun ini adalah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua malaikat-malaikat yang pangkatannya yang tinggi. Malaikat Mikail, Israfil, kan diberikan persatukan Israfil, Mikail, malakul maut. Sampai dikatakan para ulama, yang paling mulia dicipta Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang hadir sebelah para malaikat, malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan selainnya, dan sebelah manusia tertentu yang paling mulia, dan sebelah manusia adalah sahabat-sahabat Sidin. Yang paling mulia dicipta Allah Subhanahu wa taala di wujud ini. Karena apa? Karena itu adalah pertandingan ataupun perang antara orang yang beriman dan orang yang kafir. Apabila kalau orang yang beriman ini tidak ada lagi yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdoa meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka di tempat ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala doa Sidin. Diturunkan dua tahap. Tahap yang pertama 2000, tahap yang kedua 5000. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berada di sini sebenarnya ada jejak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada jejak sahabat Sidin, jejak kaki sahabat Sidin yang mulia yang 313. Dan juga ada jejak kaki malaikat subhanallah yang 5000 itu. Artinya ini berada di tempat yang penuh berkatnya. Jejak kaki Rasulullah yang nomor 1, sahabat Sidin, dan para malaikat yang mulia. Mana yang malaikat ini tidak pernah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kecuali di perang Badar. Kemuliaan para malaikat. Maka waktu bermula perang Badar ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sidin mentugaskan satu sahabat Sidin yang bernama itu Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu, ketua pasukan Sidin, mewakili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun menjadikan kepala pasukannya. Maka Sayyiduna Mus'ab bin Umair ini Sidin mentugaskan di bawah Sidin pulang dua. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, kepala para muhajirin. Sayyiduna Sa'ad bin Ubadah, ada satu lagi lah. Siapa yang ingat kepala ketua Ansar? Kan ada ketua para Ansar Khazraj.